Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kita. Eh, Mohon maaf, ini salah share ya. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik ya masih terkait dengan Paskah, yaitu bahwa kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia medsos, terutama internet berkembang sedemikian rupa sehingga kita tahu bahwa polemik tentang Yesus itu senantiasa terjadi, ya. Bahkan barangkali bukan hanya semasa kita ada di dunia ini, tapi sejak dulu kala atau bahkan generasi sesudah kita pun polemik tentang Yesus itu selalu ada. Polemik tentang apa? Barangkali orang yang percaya berpolemik mengenai apakah Yesus itu setara dengan Bapa, ya tentang Trinitas. Tetapi orang-orang yang tidak percaya berpolemik bahwa apakah Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi selalu punya alasan masing-masing untuk mengungkapkan apa yang dia pertanyakan itu. Banyak orang yang menganggap bahwa Yesus adalah bukan Tuhan, tetapi hanya seorang yang baik, hanya seorang nabi, yang antara dinyatakan bahwa dia mati sekali dan untuk selamanya dia tetap mati. Karena dunia ini kalau orang mati ya tidak ada yang bangkit gitu ya. Nah, tetapi kita tahu fakta yang kita yakini, kita percaya, bahkan secara historis pun menyatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya. Yesus itu sudah bangkit. Dan kebangkitan itu merupakan satu aspek terpenting yang bisa kita katakan bahwa deklarasi Yesus bahwa dia adalah Allah, adalah fakta dan kebenaran ya. Di Roma 1 ayat 4. Di situ dikatakan, dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi artinya bahwa dia bangkit itu karena kekudusan. Atau bisa dikatakan dia mati itu bukan karena dosa. Itu yang luar biasa. Dia mati bukan karena dosa, sehingga karena kekudusannya dia bangkit. Jadi di sini sudah terlihat bahwa pribadi Yesus sendiri adalah pribadi yang tidak dikuasai oleh dosa, dan dia pribadi yang kudus. Dan di situ dikatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, jadi kebangkitannya itu menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dari firman ini jelas kita memperoleh satu kepastian, Bapak Ibu Saudara, bahwa kematiannya bukan karena dosa dia sendiri, tetapi kematiannya itu karena dosa kita. Yang kedua adalah bahwa dia dibangkitkan, itu mendeklarasikan dia anak Allah. Artinya, persembahan yang dia berikan atas kematiannya yang dia alami, itu merupakan satu pengorbanan yang diterima oleh Allah sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Itu luar biasa. Dan karena dia bangkit, maka iman kita menjadi tidak sia-sia. 1 Korintus, Bapak Ibu ya, di 1 Korintus 15 ayat 14. Karena dia bangkit, maka iman kita menjadi tidak sia-sia. Jadi fakta kebangkitan itu yang memastikan kepada kita
bahwa dia mati bukan karena dosanya, tetapi karena membenarkan kita, karena dosa-dosa kita. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa pengorbanannya itu berkenan dan diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, karena kebangkitannya iman kita tidak menjadi sia-sia. Dan apakah yang terjadi sesudah dia bangkit? Ya. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Wah, itu luar biasa. Segala sesuatu, tidak terkecuali, tidak ada sesuatu pun yang tidak, katanya. Tapi segala sesuatu, everything, all things, sakit, penyakit, persoalan ekonomi, persoalan kedegilan hati, persoalan dosa, persoalan apapun yang bisa kita sebut, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, katanya telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Allah memberikan satu kuasa bahwa semuanya ada di bawah kaki Kristus. Pernyataan ada di bawah kaki itu artinya sudah ditaklukkan. Menjadi tidak berarti semuanya di dalam kekuasaannya. Ya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dia sudah diberikan kepada kita. Kita diberikan satu harta yang mulia, kuasa yang besar, kasih yang berlimpah-limpah di dalam Kristus yang sudah diberikan Bapa di tengah-tengah kita sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, benar tidak salah dan faktanya demikian. Ketika kita datang bersama-sama bergumul, berdoa atas namanya, itu adalah benar tepat adanya, mutlak adanya. Karena memang dia sudah diberikan kepada kita, dia hadir di tengah-tengah kita, dia berkuasa penuh atas segala yang kita pergumulkan di hadapannya. Dan ayat 23 katanya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Jadi artinya kuasanya, kebaikannya, anugerahnya, kepenuhannya, itu dilimpahkan kepada kita sebagai tubuhnya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang pada pagi hari ini berdoa, itu sebagai satu ekspresi bahwa posisi kita sesungguhnya sama seperti dia sebagai imam atas dunia ini. Dan apa yang kita kerjakan sesungguhnya tidak ada keraguan, tetapi kepastian, tetapi fakta, bahwa ketika kita berteriak kepada dia, dialah pemegang segala sesuatu, dan dia ada di tengah-tengah kita. Terpujilah nama dia, dia sudah bangkit, dan dialah Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, dan dia sudah ada di tengah-tengah kita. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.